malam Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Seperti itu. Jadi saya izin share screen sebentar ya Bapak Ibu. Monggo Pak. Apa sudah nampak? Sudah Pak, sudah. Ya. Jadi terkait analisa rasio laporan keuangan, ya, jadi memang pada pertemuan malam ini agak banyak babnya. Jadi kita ada sekitar 55 slide, tapi nggak apa-apa, nanti coba saya jelaskan pelan-pelan dan berikan case study ataupun kasus. Nanti masing-masing kasus bisa dibantu kerjakan oleh Bapak Ibu sekalian, namun nanti saya jelaskan aja jawabannya langsung gitu ya. Jadi supaya bisa langsung praktek dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Sebentar. Definisinya dalam analisa rasio laporan keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lain dalam satu laporan keuangan atau antara komponen yang ada di antara laporan keuangan. Catatannya, laporan keuangan yang dimaksud adalah neraca atau balance sheet, menggambarkan posisi aset, hutang, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Lalu laporan laba rugi atau income statement yang mencerminkan hasil yang dicapai oleh perusahaan selama suatu periode tertentu. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu laporan keuangan, pernah baca, di situ adalah seperti suatu cerminan aktivitas atau keadaan perusahaan yang dapat disimpulkan oleh kalau memang dia perusahaan terbuka itu sebagai dari pihak investor ataupun halayak umum. Jadi saat kita bisa melihat dari neraca dan laporan laba ruginya, kita tuh bisa memprediksikan kondisi perusahaan tersebut sehat atau tidak, utangnya itu wajar atau tidak, kondisinya saat kita akan melakukan investasi kepada perusahaan tersebut oke atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Saya izin lanjut. Nah, ini gambar neraca. Nah, neraca itu dalamnya ada aset dan utang modal. Nah, dari kenapa kok ada timbangan? Nah, ini kita nanti akan melihat sebetulnya asetnya itu didapatkan murni dari pendapatan dari perusahaan atau dari hutang. Lalu kondisinya bagaimana apabila ternyata utangnya besar? Ternyata utangnya besar itu hanya untuk memberi asetnya. Apakah baik-baik saja atau tidak? Lalu wajar atau tidak? Seperti itu. Ini contoh laporan laba rugi perusahaan di bidang jasa, Bapak Ibu sekalian. Yakni dapat dilihat di sini ada pendapatan sebesar 10 juta, lalu ada beban-beban, ada gaji, ada beban administrasi, di mana laba itu didapatkan dari pendapatan dikurangi beban-beban, yakni bebannya ada 5 juta dan 2 juta, jadi totalnya 7 juta, sehingga labanya itu sebesar 3 juta rupiah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana laporan laba rugi perusahaan dagang? Nah, apabila diketahui penjualannya sebesar 10 juta, lalu HPP-nya itu 6 juta, sedangkan beban-bebannya itu 3 juta. Berapa sih laba bersihnya? Nah, kalau misalkan di perusahaan dagang, itu ada penjualan 10 juta tadi, lalu HPP-nya 6 juta, atau harga pokok pembelian, itu langsung dikurangi aja, muncul laba kotor.
Nah, laba kotor ini dikurangi dengan beban lain-lain 3 juta, jadi laba bersihnya setelah bersihnya 1 juta. Lalu berapa laba pada laporan laba rugi perusahaan industri? Nah, kalau perusahaan industri memang sedikit lebih besar, maksudnya lebih besar itu lebih banyak variabelnya maksud saya. Yang ini ada penjualan, ada persediaan barang jadi awal, ada HPP atau total produksi, lalu persediaan barang jadi akhir, dan beban-beban. Lalu untuk menghitung labanya bagaimana dari nominal-nominal ini? Ada penjualan 10 juta, persediaan barang jadinya awalnya 1 juta, lalu HPP atau total produksinya 5 juta, lalu persediaan barang jadi akhirnya 2 juta, lalu beban-bebannya 4 juta. Nah, kalau di perusahaan industri, jadi sama ya penjualan. Lalu untuk HPP-nya ada HPPJ, jadi persediaan barang jadi awal itu 1 juta tadi, lalu ditambahkan dengan HPP atau biaya produksinya, lalu dikurangi persediaan barang jadi 2 juta. Jadi HPP akhirnya itu 4 juta, lalu dikurangi penjualan, muncul laba kotor 6 juta, lalu dikurangi lagi beban-beban, lalu laba bersihnya ada 2 juta. Lalu masuk dalam jenis analisa rasio. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari laporan keuangan dan neraca, kita tuh bisa menganalisa menggunakan beberapa rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio, lalu yang kedua rasio solvabilitas atau leverage ratio, lalu yang ketiga ada rasio aktivitas atau activity ratio, lalu yang keempat ada rasio profitabilitas, yaitu profitabilitas rasio. Nah, penjelasannya bagaimana, lalu bedanya apa? Untuk rasio likuiditas, itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan untuk rasio solvabilitas, yakni digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu yang poin nomor 3 ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Sedangkan rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan ya sampai sini sebelum kita masuk ke lebih detail terkait jadi teknis dan cara serta rumus dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu ya Mbak, Bapak Ibu. Monggo Pak. Sebentar. Yang pertama rasio likuiditas. Apa sih lah rasio likuiditas itu? Menurut Fred Weston adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utangnya jangka pendek. Jadi artinya apabila perusahaan itu ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utangnya
terutama pada utang-utang yang jatuh tempo. Jadi biasanya kalau kita ngelihat kan di laporan keuangan tuh kita juga bisa ngecek bahwasanya perusahaan ini seperti apa sih. Jadi misalkan dari pihak bank atau melakukan penilaian ataupun melakukan aktivitas kredit penilaian dalam perusahaan. Suatu perusahaan itu bisa menggunakan rasio likuiditas ini di mana tujuannya untuk melihat perusahaan A ini kira-kira apabila memiliki utang, mereka tuh mampu nggak sih melakukan pengembalian dalam waktu tertentu seperti itu. Nah, rasio likuiditas ini ada tiga. Ada quick ratio. Untuk quick ratio ini diambil dari aset lancar dikurangi dengan persediaan. Lalu dibagi dengan kewajiban lancar atau kewajiban lancar langsung. Sedangkan untuk rasio lancar atau current ratio itu didapat dari aset lancar dibagi dengan total kewajiban atau utang. Lalu rasio kas itu dapat dari kas rasio dapat dari kas plus setara kas dibagi dengan kewajiban lancar atau utang. Biasanya untuk ini kan di bawahnya tulisan misalkan standar industrinya 1,5 kali, lalu untuk current rasionya misalkan standar industrinya 2 kali. Ini biasanya didapatkan dari analisa pasar ataupun kondisi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Itu bisa dicari dapat di Google atau lembaga statistika atau arahan dari pemerintah ngoten. Lalu kita masuk langsung ke studi kasus PT Andalas terkait likuiditas. Dapat dilihat Bapak Ibu, ini ada neraca, di sini ada total aktiva lancarnya, lalu total aktiva tetap dan sebagainya. Ada utang, lalu utang jangka panjang, total utang jangka panjang, ada ekuitas, total pasiva. Lalu ada laba rugi, ini ada penjualan, bla 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 sampai bawah hingga yang paling akhir ada earning after increase tax. Jadi tahun 2020 ini dapat dilihat kok aktiva lancarnya ada kas 240, 2021-nya 260 sampai ke paling bawah ini ada aktiva lancar lainnya 100. Aktiva lancar ini diambil dari total aktiva lancar, totalnya di tahun 2020 sebesar 1.640, sedangkan di 2021 sebesar 1.340. Lalu aktiva tetapnya itu variabelnya adalah tanah, mesin kendaraan, akumulasi penyusutan. Itu total aktiva tetapnya di tahun 2020 sebesar 2.400. Sedangkan di tahun 2021 sebesar 2.550. Di sini kok ada akumulasi penyusutan? Ya, karena kalau misalkan di aktiva tetap itu bisa di kendaraan ini setiap tahun kendaraan dan mesin itu ada penyusutan. Jadi di mana yang dimaksud penyusutan ini adalah penurunan nilai dari suatu aset. Jadi kita adjust di tahun 2020 200, sedangkan 2021 sebesar 250. Lalu ada aktiva lain-lain tuh totalnya aktivanya 160, lalu tahun 2021 sebesar 110. Total aktivanya 4.200 totalnya dari paling atas sampai paling bawah, sedangkan tahun 2021 4.000. Lalu yang sebelah kanan utang, ada utang bank, utang dagang, utang lain-lain, ada total utang, lalu utang jangka panjang hingga ekuitas. Masuk ke studi kasus. Jadi ini yang diminta untuk rasio likuiditas, cara mengukur kemampuan rasio lancar seperti rumus yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi ada current ratio, ada quick ratio dan cash ratio.
Ini coba saya jelaskan untuk teknisnya. Untuk current ratio, di mana rumusnya kan current ratio itu aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar. Jadi kalau aset lancar tadi dapat dilihat, aset lancarnya sebesar 1640. Lalu untuk current liabilities-nya atau total kewajibannya sebesar 750. Jadi di tahun 2020 current ratio-nya sebesar 2,2 kali. Sedangkan di tahun 2021 dari current ratio-nya yakni 1340 dari total aset lancarnya dibagi dengan 750 itu hasilnya 1,8 kali. Jadi dari current ratio ini dapat dievaluasi kalau di tahun 2020 artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,2 utang harta lancar. Jadi 2,2 dibagi dengan 1 antara aktiva lancar dan utang lancar. Sama halnya dengan tahun 2021 1,8 kali, jadi dapat disimpulkan bosnya 1,8 dibanding 1 antara aktiva lancar dengan utang yang lancarnya. Jika rata-rata industri untuk current ratio-nya adalah 2 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi baik, mengingat rasionya di atas rata-rata industri lainnya. Namun untuk 2021 kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lain karena rasionya masih di bawah rata-rata industri. Lalu masuk ke current ratio, di mana rumusnya ini untuk current ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan. Aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar atau utang. Di mana di tahun 2021 current ratio-nya itu ini aset lancarnya 1640 dikurangi persediaan 250, tahun 2020 dibagi dengan 750, hasilnya 2,52 kali. Sedangkan di tahun 2021 untuk current ratio-nya sebesar 1,4 kali. Artinya kalau tahun 2020 setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,52 harta lancar tanpa memperhitungkan jumlah persediaan, atau 2,52 dibanding 1 antara aktif lancar tanpa persediaan dengan utang lancar. Lalu sama dengan 2021 1,4 kali, yakni 1,4 dibandingkan 1 antara aktiva lancar dan tanpa persediaan dengan utang lancar. Jadi kalau sama sebelumnya itu menghitungnya total semua aset lancar, sedangkan kalau misalkan yang di untuk quick ratio ini itu dikurangi dengan persediaan. Jadi kalau misalkan current ratio ini keadaan perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi baik, mengingat rasionya 2,5 kali, berarti 1,5 kali perusahaan tidak harus menjual persediaannya bila hendak melunasi utang, tetapi dapat menjual surat berharga dan penagihan piutang lainnya. Namun di tahun 2021 kondisinya kurang baik, yakni 1,4 kali jika dibandingkan dengan perusahaan lain, karena rasionya 1,4 kali berarti lebih kecil dari kondisi perusahaan lain sebesar 1,5 kali. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk current ratio ini nominal 1,5 kali ini dapat dilihat dari kondisi pasar atau kondisi perusahaan lain. Jadi dibandingkan dapat dilihat kondisi perusahaannya itu misalkan tahun 2020 itu masih oke karena 2,52 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi perusahaan lain. Sedangkan 2021 mengalami penurunan 1,4 kali, berarti dibandingkan dengan perusahaan lain kita masih di bawah untuk kondisi yang harus menjual persediaannya untuk melunasi pembayaran utang lancar. Lalu sebentar ya Mbak, saya selesaikan dulu untuk poin nomor 3. Mbak sini tadi ya.
Kak Alvita sepertinya, Pak. Ya, sebentar ya Kak, saya Mbak menyelesaikan slide yang nomor 3 ini. Iya, Kan baik, udah Pak. ada rasio kas, ada kas rasio di mana ini rumusnya kas rasio itu kas ditambah dengan setara kas lainnya, yakni dapat dilihat tahun 2020 dibagi dengan total kewajiban lancar. Tahun 2020 ada kurang rasio, ada 250 ditambah 350 dibagi dengan 750. Tahun 2020 80%. Lalu di tahun 2021 itu ada 260 ditambah 300 dibagi 750, artinya 75%. Artinya tahun 2020 uang atau beberapa kas giro tabungan yang benar-benar saat siap digunakan untuk membayar utang adalah 80% dari utang lancar perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih piutang untuk membayar utang lancarnya. Sedangkan tahun 2021 artinya kondisinya 75% ini siap digunakan untuk membayar utangnya dari hutang lancar perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih piutang untuk membayar utang lancarnya. Jadi kondisi perusahaan ini jadi di tahun 2021 dan 2020 berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan perusahaan lain, mengingat rasionya 80% dan 75%, berarti standar rata-rata industri kalau misalkan di case tadinya tadi 50%, namun kondisi rasio kas terlalu tinggi. Jadi kurang baik karena ada dana yang menganggur. Sebaliknya apabila rasio kas di bawah rata-rata industri, kondisi kurang baik ditinjau dari rasio kas karena untuk membayar kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian dari aktivitas lancarnya. Ngoten nggih. Jadi siapa yang mau tanya tadi ya? Mbak, sini tadi Mbak. Saya, Pak. Alvita, Pak. Ya, Kak Oh, Mbak Alvita. Alvita mau ngomong, Mbak Alvita. Tapi mau tanya, ini Pak, maaf bisa di slide kayak yang rasio lancar nggak? Sebentar. Rasio rasio yang lancar. Iya, sebentar, Mbak. Ini Hmm. hasil lanjut boleh, Mbak? Mau tanya Pak, itu dari data yang ditampilkan ini kan tahun 2020 kan perusahaannya dapat 2,2 ya, sedangkan 2021 itu 1,8. Dari segi penurunan itu tuh masih bisa dianggap wajar atau enggak sih Pak? Atau perlu diwaspadai oleh manajemen? Siap, Mbak. Oke, saya tabung dulu ya, Mbak. Iya baik Pak, terima kasih. Oke, Mbak, ini coba saya jawab. Jadi, kalau melihat kondisi ini, sebenarnya kan kalau saya kembali lagi dulu, Mbak, ya sebelumnya untuk penjelasan saya jenis-jenis rasio likuiditas ini, itu kalau misalkan tadi yang rasio lancar ya, Mbak ya, betul ya? Betul Pak. Ya. Jadi kalau misalkan ini ya, ini biasanya kita sebagai investor ataupun manajer keuangan ataupun manajemen keuangan harus tahu, orang keuangan mengetahui, Mbak, harus tahu terkait masalah standar industri ini. Jadi kalau misalkan case-nya ini saya ngasihnya dalam misalkan standar industrinya 2 kali. Jadi kalau misalkan kondisinya kita masih di atas itu sebenarnya baik-baik saja. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan di bawah seperti tahun 2021 itu berarti ada yang perlu dievaluasi, Mbak. Oh berarti jatuhnya perlu diwaspadai ya, perlu Betul. dievaluasi di Karena masalah. karena kan sebenarnya untuk ini kan untuk dalam rasio lancar ini kan kita harapannya untuk mengetahui kondisi utang lancar kita dibandingkan dengan utang yang atau harta kita, ngoten nggih, Mbak ya. Nah, Iya. kalau memang kita kondisinya di bawah itu berarti kita perlu waspada, Mbak. Oh oke Ini Pak. tahun Oke. 2021. Jadi kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lain. Jadi rasionya masih di bawah rata-rata, ngoten. Oh, oke. Terima kasih Pak jawabannya. Siap, Mbak.
Mungkin ada di pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Masuk ke rasio solvabilitas. Saya izin minum sebentar. Atau leverage ratio. Jadi, solvabilitas atau leverage ratio ini menurut Weston adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi kalau misalkan masalah rasio ini itu ada tiga. Yang pertama ada debt equity. Debt equity itu rumusnya adalah total utang dibagi dengan total ekuitas. Sedangkan debt aset atau DAR itu total utang dibagi dengan total aset. Sedangkan ada long term debt to equity atau LTDR, long term atau utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Ini ada misalnya ada misal standar industrinya, kalau misalkan DAR-nya itu 90%, total asetnya itu 30%, dan standar industrinya untuk long term debt equity-nya sebesar 10%. Studi kasus pada PT Andalas sama PT-nya, laporannya sama untuk neraca, lalu laporan laba rugi juga sama. Saudara diminta untuk melakukan analisa laporan keuangan dengan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan. Yang pertama ada debt to asset ratio DAR, atau yang kedua debt to equity ratio DER, lalu yang ketiga long term debt to equity ratio. Mungkin bisa saya kasih waktu Bapak Ibu ya untuk mengerjakan 5 menit. Nanti setelah selesai bisa kita diskusikan bareng ya. Pak, itu berarti satu orang ngerjain tiga-tiganya ya? Boleh ya gitu. Oh, oke Pak. Baik, terima kasih. Siap ya Mbak. Jadi selesainya di jam 19.23 nih Bapak Ibu. Terima kasih.
Halo? Sudah, jamnya udah lewat ya. Udah 19.23. Mungkin ada yang mau coba menyelesaikan terkait studi kasus ini untuk mencari DAR, DER, dan LTDTR dari Bapak Ibu sekalian. Pak, izin ini Ya, ya. Berarti misal yang DAR itu kayak rumusnya total utang dibagi total aset gitu ya? ya betul Mbak. Jadi Total kayak utang, jadi kayak menunjukkan berapa persen total dari aset sama berapa persen total yang dibayar pakai uang sendiri. Kayak misal contohnya darnya 0,6 berarti 60% itu perusahaan dibiayai dari utang dan 40%-nya itu dibiayai dari modal sendiri. betul. Oke Pak. Sudah selesai Mbak Alvita mungkin? Sudah, kalau untuk yang 2 3 saya belum ini Pak. Siap, tidak Baru. apa. Saya tunggu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ada yang sudah rampung? Saya sudah Pak, yang nomor 2. Oh, boleh. Boleh. Mbak Friska. Mbak Alvita tadi nomor 1 sudah? Halo? Gimana Pak? Nomor 1 sudah? Yang Sudah poin Pak. dar. Oh, boleh deh. Coba Mbak Alvita untuk nomor 1. Nomor Kira-kira nomor yang satu. darnya berapa ya darnya ya? Di tahun 2020 sama 2021. Oh, itunya belum, masih saya kerjakan sekarang. Oh gitu, yang apa deh? Nanti saya ini ya Pak. Maaf Ya, Pak. mungkin apa, Bu? Atau mungkin saya dulu Pak yang nomor 1, boleh? Boleh enggak apa-apa? Dengan Mbak siapa ya ini ya? Bu siapa ya? Mbak Fariska. Oke. Oh, Mbak Fariska. Mau nggak Mbak Fariska? Jadi 2020 itu total utangnya 1.950 dibagi total asetnya 4.200 jadi 46%. Terus Iya. 2021 itu total utangnya 1.900 dibagi total asetnya 4.000 jadi 48%. Oke, siap. Itu nomor 1 ya. Untuk darnya. Tadi Mbak siapa? Ngapunten? Fariska. Mbak Fariska. Jadi langsung saya jawab ya Mbak. Untuk kita diskusi bareng ya terkait darnya ini. Jadi kalau dar itu betul Mbak, 46% di tahun 2020 dan 48% di tahun 2021. Jadi kalau tahun 2020 artinya 46% pendanaannya perusahaan tersebut dibayar oleh utang. Jadi asumsinya setiap 100 rupiah ya 46 rupiahnya dibayar oleh utang, sedangkan 54%-nya disediakan oleh yang sama atau perusahaan sendiri. Sedangkan di tahun 2021 48% artinya 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang. Jadi sama seperti tadi ya, jadi setiap 48 rupiah dari 100 rupiah itu dibayar dengan utang, sedangkan 52 rupiahnya disediakan oleh yang sama atau perusahaan. Jadi kalau misalkan evaluasinya secara umum semakin tinggi dar, semakin tinggi sebuah perusahaan dibiayai oleh utang. Jadi jika rata-rata industrinya untuk darnya adalah 35%, maka dar perusahaan itu masih dibuat rata industri yang sedang sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Karena hampir separuh pendanaan perusahaan berasal dari utang. Jika perusahaan bermaksud untuk menambah utang, maka harus menambah ekuitasnya dulu. Secara teoritis apabila perusahaan itu likuiditasnya masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki itu masih oke, ngoten. Mungkin yang kedua,
Untuk DER-nya ada yang sudah? Mbak Alvita mungkin? Belum, Pak. Oke deh, nggak apa-apa. Begitu saya lanjut dulu aja ya, untuk yang DER-nya ya. Untuk DER-nya. Jadi untuk DER itu ini tahun 2020, jadi diambil dari total utangnya sebesar 1.950, lalu dibagi dari total ekuitasnya sebesar 2.250. Jadi tahun 2021 itu 87%, sedangkan di tahun 2020 87%. Sedangkan di tahun 2021 untuk DER-nya itu sebesar 91%. Jadi artinya kalau tahun 2020 kreditur menyediakan Rp87 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh dimulai utang sebesar 87%. Sedangkan di tahun 2021 itu 91%. Jadi secara umum semakin tinggi DER semakin tidak menguntungkan bagi pemberi pinjam atau bank, karena resiko gagal bayarnya tinggi. Jadi kalau DER-nya tinggi berarti kita dapat lihat bahwasanya perusahaan ini ternyata ya memang operasional jalan nih, asetnya juga banyak, tapi utangnya besar. Jadi dengan DER ini kita tahu ternyata utangnya yang dimiliki perusahaan itu sebanyak apa sih untuk biaya perusahaannya. Jadi kita bisa lihat perusahaan itu sehat atau tidak, seperti itu. Kalau dana besar, berarti perusahaan itu dinilai terlalu banyak utang yang ditanggung. Jadi menyebabkan perusahaan tidak terlalu banyak menyediakan dana pemilik pada bisnisnya karena usahanya banyak berasal dari utang. Jika rata-rata industri untuk DER-nya adalah 8%, maka perusahaan dikatakan kurang baik karena berada di atas rata-rata industri pada tahun 2020 maupun 2021. Lalu terkait ini yang poin nomor 3 ada long term debt to equity ratio. Jadi di tahun 2020 itu rumusnya adalah diambil dari utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Jadi kalau bisa dilihat tadi di laporan keuangannya, total ekuitasnya, semua saya ekuitas 2250 dan 2100 sama. Lalu dari utang jangka panjangnya tahun 2020 1.200 dan di tahun 2021 1.150. Jadi hasilnya tahun 2020 53% dan di tahun 2021 55%. Artinya kreditur menyediakan pinjaman jangka panjang itu 53% untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang jangka panjang sebesar 53%. Dengan tahun 2021 itu sebesar 55%. Secara umum semakin tinggi LTDTR-nya semakin tidak menguntungkan bagi pemberi pinjaman, bank atau kreditur karena risiko gagal bayar tinggi. Perusahaan dinilai terlalu banyak menanggung utang jangka panjang. Dengan kondisi yang tinggi ini menyebabkan perusahaan tidak terlalu banyak menyediakan dana pemilik pada bisnisnya. Jadi yaitu sama case-nya untuk nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3 ini ya. Jadi kita bisa lihat kondisi perusahaan itu utang jangka panjangnya berapa sih. Kira 53%. Jadi kalau yang nomor 2 ini kita lihat total utangnya, semua utang di perusahaan tersebut itu berapa. Sedangkan kalau yang di nomor 3 ini itu adalah utang jangka panjangnya, seperti itu. Lalu ada rasio aktivitas atau activity ratio. Jadi rasio aktivitas ini menurut Kasmir tahun 2015 merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.
Jadi rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaannya. Jadi dengan rasio aktivitas kita bisa melihat bahwasanya perusahaan tersebut itu bisa memaksimalkan secara efektivitas dan efisien nggak terkait potensi yang dimiliki perusahaannya, seperti itu. Jadi untuk cara pengukurannya ada 3. Yang pertama perputaran persediaan. Jadi ini inventory turnover, yaitu rumusnya penjualan dibagi persediaan. Lalu ada perputaran aktiva, total aset turnover, penjualan dibagi total aktiva. Lalu ada perputaran piutang. Jadi penjualan kredit dibagi dengan piutang. Ini ada standar masing-masing, misalkan standar di 20%, 2%, dan 5%, 15%. Lalu kita masuk studi kasus lagi. Ini sama. Jadi Bapak Ibu sekalian diminta untuk menganalisis laporan keuangan rasio aktiva untuk mengukur kemampuan. Yang pertama ada received turnover atau RTO, lalu inventory turnover atau ITO, dan total asset turnover atau TATO. Mungkin saya beri waktu 5 menit lagi ya untuk dikerjakan dulu oleh Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan hasilnya atau hitungannya. Betul nggih? Saya tunggu sampai jam 19.40 ya. Baik, saya lanjut nih Bapak Ibu. Mungkin ada kesusahan atau dalam pengerjaan case tadi yang ini Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi, yang pertama itu tadi yang saya mintakan adalah terkait perputaran piutang. Jadi, kalau atau RTO, receivable turnover, atau rumusnya dari penjualan dibagi dengan piutang. Kalau di tahun 2020 dapat dilihat penjualannya sebesar 5.950. Lalu piutangnya 550. Jadi tahun 2020 itu hasilnya 12 kali. Sedangkan di tahun 2021 hasilnya adalah 35 kali. Artinya perusahaan dapat menagih piutangnya sebanyak 12 kali selama 2021. Sedangkan 2020. Sedangkan tahun 2021 perusahaan dapat menagih sebanyak 35 kali piutangnya di tahun 2021. Secara umum, semakin tinggi RTO maka semakin baik karena modal yang ditanamkan dalam piutang rendah. Sebaliknya, semakin rendah RTO-nya semakin buruk karena ada over investment dalam piutang. Jadi RTO yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan merealisasikan piutang menjadi kas. Jadi dianggap perusahaan tersebut tuh dapat menagihkan piutang ataupun tagihannya, sehingga kalau misalkan RTO-nya besar berarti perusahaan itu dirasa lebih sehat dibandingkan dengan perusahaan yang RTO-nya lebih kecil, seperti itu. Namun seperti itu. Saya lanjut Bapak Ibu ya untuk nomor 2. Yang nomor 2 adalah perputaran persediaan atau inventory turnover atau ITO, yakni penjualan dibagi dengan persediaan. Di tahun 2020 penjualannya 5.950 dibagi dengan persediaannya 250, itu hasilnya 24 kali. Sedangkan di tahun 2021 hasilnya 18 kali. Artinya persediaan barang di tahun 2020 diganti sebanyak 24 kali. Sedangkan di tahun 2021 persediaan barang dagangnya diganti sebanyak 18 kali. Jadi, secara umum semakin tinggi ITO maka semakin baik karena frekuensi pergantian persediaan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah ITO semakin buruk karena frekuensi pergantian persediaannya makin rendah. ITO yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu bekerja secara efisien dan
persediaannya makin baik. Lalu ETO yang rendah menunjukkan perusahaan tidak bekerja secara efisien, tidak produktif, dan banyak persediaan yang nandun di gudang seperti itu. Jika rata-rata industri ETO-nya 20 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi baik, yakni di atas rata-rata. Sedangkan di tahun 2021, perusahaan ini dianggap tidak menahan persediaan barang dengan terlalu banyak di gudang. Ngapunten, pada tahun 2021 kondisinya kurang baik karena persediaannya lebih 18 kali, jadi lebih banyak, lebih sedikit ngoten. Lalu untuk poin nomor 3, TATO perputaran aktiva, yaitu total aset turnover penjualan, rumusnya penjualan dibagi dengan total aktiva. Jadi tahun 2020 penjualnya 5.950, di total aktivanya 4.200, sedangkan di tahun 2021 itu 550 dibagi dengan 4.000, yaitu tahun 2020 ini 1,42 kali, sedangkan di tahun 2001 1,40 kali. Jadi artinya setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan penjualan sebesar 1,42. Sedangkan di tahun 2001 setiap Rp1 yang dijualkan Rp1 itu menghasilkan penjualan sebesar 1,40. Secara umum, semakin tinggi TATO, maka semakin baik karena perusahaan dianggap mampu menghasilkan penjualan yang tinggi dan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. Sebaliknya, semakin rendah TATO, semakin buruk karena perusahaan dianggap kurang mampu memanfaatkan total aktivanya untuk meningkatkan penjualan. Jadi, jika rata industri TATO-nya adalah 2 kali, maka kondisi perusahaan tahun 2020 yang TATO-nya 1,42 kali berada dalam kondisi kurang baik, sedangkan perusahaan dianggap tidak mampu mendayakan total aktivanya. Dan tahun 2021 kondisinya malah kurang baik lagi, yakni semakin turun sebesar 1,40, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2020. Manajemen harus lebih keras lagi untuk meningkatkan TATO-nya sehingga minimal mencapai rata-rata industri yang lain sebesar 2 kali tadi. Lalu masuk ke rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitasnya adalah menurut Munawir tahun 2004 adalah kemampuan untuk perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Brigham Houston tahun 2006, profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dalam perusahaan. Lalu menurut Harahap tahun 2009, profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi ini kalau misalkan yang poin ketiga ini memang lebih, poin nomor 4 ini lebih banyak. Jadi ada beberapa faktor ataupun rumus, ini ada 4 yang untuk dapat mencerminkan melakukan evaluasi kondisi perusahaannya, ada 7, maaf. Jadi ada return of investment, itu ROI, ini rumusnya, EAIT dibagi dengan total aset, sedangkan ROI metode dew point itu ada NPM dikali perputaran total aktiva, ada gross margin, itu GPM, penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan, lalu ada net profit atau NPM dibagi dengan penjualan, lalu ada return of investment equity atau ROE atau E dibagi equity, ada ROE metode debu, yaitu ROE sama dengan NPM dikali perputaran total aktiva dikali pengadaan ekuitas. Lalu yang terakhir itu ada laba atau lembar saham biasa atau earning per share common stock, yakni laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Laporannya sama, nilainya sama, lalu laba ruginya juga sama. Jadi ini saudara diminta menganalisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas. Ada 4 poin ini.
mungkin bisa dikerjakan dulu Bapak Ibu sekalian. Saya kasih waktu hingga jam 19.55 nggih, karena poinnya ada 4 ini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan terkait pengerjaannya, monggo bisa raise hand aja atau langsung disampaikan di room meeting ini. Gitu nggih, saya tunggu hingga jam 19.50. Halo, ini udah tanya Mbak Rafli ya. Jadi pertanyaannya, mohon maaf Pak, mau tanya penjualan bersih sama penjualan itu sama apa beda ya Pak? Terima kasih. Beda Mbak. Jadi kalau yang di laporan laba rugi ini memang hanya penjualan aja. Tapi sebenarnya kalau yang lebih detail itu atau yang lebih bagus itu ada penjualan bersih. Karena kalau penjualan saja itu masih belum dikurangi diskon, retur dan sebagainya. Kalau penjualan bersih itu sudah dikurangi itu Pak. Jadi kalau penjualan bersih itu udah pure, memang harganya itu pendapatan kita secara penjual itu berapa. Gitu Mbak Rafli. Iya Mbak, terima kasih sama-sama. Oh teman-teman kalau ada yang tanyakan bisa di chat aja, tidak apa-apa. Atau langsung raise hand aja. Sambil itu saya lanjut ya, izin melanjutkan terkait ini perhitungan. Pertama kita mengukur gross profit margin ya. Saya tahu GPM itu rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Jadi 2020 itu GPM-nya sebesar 32%, lalu tahun 2021 sebesar 31%. Artinya kemampuan perusahaan di tahun 2020 menghasilkan laba kotor sebesar 32% dari perolehan penjualan. Sedangkan 2021 maaf ini salah untuk rumusnya apa? Di keterangan laba kotornya 32%, maksudnya 31%. Jadi artinya kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor di tahun 2021 sebesar 31% dari perolehan penjualan. Jadi secara umum semakin tinggi GPM maka semakin baik. Jadi dianggap perusahaan mampu menghasilkan laba kotor dari perolehan penjualannya. Sebaliknya, semakin rendah GPM semakin buruk juga karena perusahaan dianggap kurang mampu menghasilkan laba kotor yang tinggi. Seperti itu. Jadi jika rata-rata GPM-nya adalah 20%, rata-rata kondisi industri saat ini, saat case ini 20%, maka keadaan perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi baik di atas rata-rata industri. Sama halnya dengan di tahun 2021 di atas rata-rata industri, namun walaupun hitungannya mengalami penurunan 1% dibandingkan tahun 2020. Lalu untuk menghitung net profit margin atau NPM itu ada 8 dibagi dengan penjualan, di mana NPM di tahun 2020 itu sebesar 21,8%, sedangkan di tahun 2021 sebesar 16,3%. Artinya di tahun 2020 kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih adalah sebesar 21,8% dari perolehan penjualan. Sedangkan tahun 2020 mendapatkan laba bersihnya sebesar 16,3% dari perolehan perusahaan. Jadi mengalami penurunan di tahun 2021-nya. Maaf Bapak Ibu. Jadi secara umum semakin tinggi NPM maka semakin baik karena perusahaan dianggap mampu menghasilkan laba kotor dari perolehan penjualan. Sebaliknya semakin rendah NPM semakin buruk karena perusahaan dianggap kurang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi dari penjualan diperoleh. Jadi jika rata-rata NPM-nya di perusahaan lain 20%, keadaan perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi baik. Sedangkan di tahun 2021 kondisinya kurang baik karena kondisi tahun 2021 di bawah 20%. Seperti itu. Lalu kita menghitung return of investment atau ROI.
Jadi di tahun 2020 ROI-nya sebesar ROI ini dari E dibagi dengan total aset yakni 31% dan tahun 2021 sebesar 23%. Artinya kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah pajak adalah 31% dari aset yang dimiliki perusahaan di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 perusahaan menghasilkan laba setelah pajaknya sebesar 23% dari aset yang dimiliki perusahaan. Secara umum, semakin tinggi ROI, maka semakin baik karena perusahaan dianggap mampu menghasilkan laba setelah pajak dari aset yang dimiliki. Kondisi operasional perusahaan dikatakan efektif karena mampu menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah ROI, semakin buruk karena perusahaan dianggap kurang mampu menghasilkan laba setelah pajak dari aset yang dimiliki. Jika rata-rata ROI adalah 30%, maka kondisi perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi yang di atas rata-rata. Jadi, perusahaan dianggap mampu menghasilkan investasi sebesar 31%. Namun, di tahun 2021 kondisinya memburuk karena lebih kurang dari rata-rata industri lainnya. Hasil pengembalian atau return investment menurun 8% dibandingkan tahun 2020. Hal ini bisa disebabkan karena GPM atau NPM-nya rendah karena perputaran aktifnya juga rendah. Lalu return on investment metode jadi ini ada NPM dikali dengan perputaran total aktifnya. Jadi tahun 2020 NPM-nya tadi ya 21,8 dikali 1,42 yakni 31%. Lalu tahun 2021 23%. Jadi artinya tahun 2020 kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah pajak adalah 31% dari aset yang dimiliki perusahaan. Sedangkan 2021 menghasilkan laba setelah pajak sebesar 23% dari aset yang dimiliki perusahaan. Jadi secara umum semakin tinggi ROI semakin baik. Jadi hampir sama seperti tadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sama, semakin tinggi ROI itu semakin baik. Jadi dianggap perusahaan itu bisa menghasilkan atau menggunakan asetnya secara efektif dan efisien seperti itu. Lalu kita jelaskan terkait return of equity. Jadi tahun 2020 ROE-nya sekitar 58% dan tahun 2021 ROE-nya 43%. Artinya kemampuan perusahaan di tahun 2020 kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah biaya bunga dan pajak sebesar 58% dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Sedangkan tahun 2021 itu adalah 53% dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Secara umum, semakin tinggi ROE maka semakin baik karena perusahaan dianggap mampu menghasilkan laba setelah biaya bunga dan pajak dari modal sendiri yang dimiliki. Posisi pemilik perusahaan makin kuat. Sebaliknya, semakin rendah ROE, semakin buruk karena perusahaan dianggap kurang mampu menghasilkan laba dari modal sendiri yang dimiliki. Jika rata-rata industri ROE adalah 80%, keadaan perusahaan tahun 2020 dan 2021 itu dianggap masih oke karena di atas rata-rata industri yang lainnya seperti itu. Lalu return of equity metode DuPont. Jadi ini rumusnya NPM dikali perputaran total aktiva dan pengadaan ekuitas. Jadi tahun 2020 21,78 dikali 1416 kali 1866 kali. Ini jadi diambil dari 4.200 dibagi 2.250 yakni 58%. Di tahun 2021 hasilnya 43%. Artinya kemampuan perusahaan menghasilkan laba setelah biaya bunga dan pajak adalah 58% dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Sedangkan untuk tahun 2001 itu 43%. Jadi sebenarnya kalau dari bandingan yang tadi hampir sama hasilnya. Jadi kondisi pendekatannya berbeda. Jadi secara umum semakin tinggi ROI semakin baik karena perusahaan dianggap mampu menghasilkan laba
dari modal sendiri yang dimiliki. Posisi perusahaan, pemilik perusahaan juga semakin kuat. Sebaliknya semakin rendah ROE, semakin buruk karena perusahaan dianggap kurang mampu menghasilkan laba dari modal sendiri dimiliki. Jika rata ROE-nya adalah 40%, berarti tahun 2020 dan 2021 perusahaan kita di atas rata-rata sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kondisinya lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Lalu yang keempat adalah earning per share atau earning per share of common stocks. Jadi EPS singkatannya, hitungnya caranya adalah laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar, yakni kalau laba saham biasanya adalah 1.296.000 dibagi 1.600 yakni 810, sedangkan di tahun 2021 565. Jadi artinya di tahun 2020 lembar per sahamnya harganya 810, sedangkan 2021 harganya 565. Jadi secara umum semakin tinggi EPS maka semakin baik karena perusahaan dianggap mampu memuaskan pemegang saham. Kesejahteraan pemegang saham meningkat karena harga per lembar saham tinggi. Sebaliknya, semakin rendah EPS semakin buruk karena perusahaan dianggap kurang mampu memuaskan pemegang saham. Harga saham rendah. Pada tahun 2021, kesejahteraan pemegang saham menurun sebesar 255, yakni dari 810 menjadi 565 per lembar saham. Ya, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau tidak bisa on mic, bisa di chat room. Silakan. Mungkin ini aja Pak, saya mau tanya untuk tugas yang tadi dikerjakan itu dikumpulkan atau cuma hanya dibahas tadi Pak? Dibahas tadi aja sih Mbak, nanti Oh, okay. saya akan ngasih tugas lagi Mbak Desti. Oh, boleh, Jadi boleh. mungkin setelah pertemuan ini nanti saya lihat Mbak Desti aja, saya kirim Ya, file untuk dikerjakan oleh teman-teman. Sama ini Mbak, sama Bapak Ibu sekalian saya mohon izin, saya lagi sakit mata ini, jadi kurang lama bindeng juga, jadi kurang maksimal, mohon maaf. Jadi mungkin nggak bisa selama-lama ya Mbak dan Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa, kalau mau diskusi ini ada yang tanya nggak apa-apa. Nanti saya tampung dulu yang ini ya. Jadi nanti saya izin setelah pertanyaan saya izin selesaikan terlebih dahulu Mbak Desti nggih. Karena iya Pak. kondisinya nggak memungkinkan sejujurnya. Gitu nggih. Iya Pak, ya. Nanti tapi bisa ada nomor WA saya atau bisa dari Mbak Desti. Tanya Iya. nggak apa-apa. Gitu nggih. Iya Pak. Ini dari Mbak Rafli ya. Baik, untuk pertanyaannya Kak Rafli ini mau dijawab di sini atau di chat aja Pak? Ada satu pertanyaan lagi, ini laba saham biasa dan saham biasa yang beredar dapatnya dari mana ya Pak? Nggih. Kalau yang atas sudah saya jawab tadi Mbak Iya. saat presentasi. Yang bawah ya, sebentar. Ya, Nanti saya jawab di chat aja nggak apa-apa ya. boleh, nggih. Jadi saya izin pamit itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak, aman Pak. Ini merah sekali soalnya Iya. yang sebelah kiri pengep. Iya Pak, nggih. Ya. Apa? Terima kasih Bapak saya- Ibu. Saya mohon maaf Iya. ya. Saya kembalikan pasti dulu. Saya off-cam dulu. Nanti Nggih. saya chat ke jawabannya. Kalau ada pertanyaan Iya. atau diskusikan nggak apa-apa. Lihat Mbak Desti nggih. Nggih, siap. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatnanta. Eh, baik, untuk yang bertanya tadi Kak Rafli nanti bisa chat pribadi ke Pak Yatnanta atau untuk Bapak Ibu yang mau bertanya juga boleh langsung chat ke Pak Yatnanta nanti biar dijawab langsung di chat. Untuk tugasnya nanti saya share di learning dan saya infokan di grup beserta form pengumpulannya ya. Baik, karena Pak Yatnanta
sedang kurang enak badan karena matanya sakit dan bindeng. Jadi perkuliahan hari ini kita akhiri sampai di sini. Bapak Ibu, terima kasih untuk antusiasnya Bapak Ibu hari ini sudah hadir meskipun masih di kantor, masih bekerja di jalan, pulang kerja, tetap mengikuti perkuliahan malam hari ini. Dan jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini. Sampai bertemu minggu depan di jam 18.30, tapi biasanya mulai di 18.45 ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat ya Bapak Ibu.